Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Kepada saudara-saudara, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kita selalu menghaturkan rasa puji syukur kehadirat Allahu Rabbi, yang mana kala kita telah bisa dipertemukan dengan kodrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengikuti dalam kajian saat ini. Mudah-mudahan atas segala niatan kita penuh dengan keikhlasan, termasuk tercatat sebagai amalan yang hasanah, dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, semoga dalam majelis ini kita selalu diberikan atas kebarokahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kalau seandainya kita telah menengok, lebih jauhnya kita selalu melihat dalam siklus perjalanan kita sebagai hamba Allah, sepatutnya kita tahu akan tugas-tugas kita, di mana dalam menerjemahkan kehidupan ini yang dengan seksama bisa mencapai yang menjadikan harapan kita semua dalam mengemban suatu tugas dalam ridho Allah. Memang suatu perjalanan ataupun perjalanan secara jasmania ataupun secara rohania, ini pasti tak lepas dari suatu tuntunan yang mungkin di antara kita semua bisa membedakan mana yang akan kita jalani dan mungkin mana yang akan kita tinggalkan sebagai perintah dan larangan Allah. Bukti bahwa manusia itu atau makhluk segalanya yang ada di muka bumi ini, khususnya bagi hamba-hamba Allah yang selalu mengikuti akan anjuran-anjurannya, dia pun mesti akan merasa bahagia, merasa senang, karena dia selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita menengok, kalau kita mencoba melihat mana yang sering telah disampaikan kepada saudara-saudara kita, mungkin di luar sana, apakah yang telah kita hadapi dan kita jalani ini memang sangatlah menjadi tanggung jawab diri kita masing-masing. Tugas kita di dunia ini bagaimana dan mau dikemanakan cara kehidupan ini, dan sesuai apa yang dituangkan di dalam
kalam Allah di kitab suci Al-Quran itu jelas telah dipaparkan kepada semua makhluk Allah di saat belum ada yang berani daripada apa yang dinamakan amanat itu. Inilah bukti bahwa Allah menciptakan segala manusia, termasuk manusia ataupun dari makhluk yang lain. Allah pun telah menyodorkan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanatu, kata Allah, sesungguhnya kami Allah dalam firman-Nya telah menawarkan suatu amanat. Kepada siapakah amanat ini? Diberikan oleh Allah atau disodorkan oleh Allah? Di situ banyak makhluk Allah. Ada semua yang tertera dan yang tersirat di dalam semuanya. Juga di situ ada namanya manusia. Maka satu disodorkan oleh Allah. Inna aradnal amanatu ala samawati. Bagaimana dia tawarkan kepada langit ciptaan Allah ini, dia pun beribu kata diam. Lalu Allah menawarkan lagi, wal ardi, bagaimana kamu bumi? Saya amanati, apakah kamu sanggup? Bumi pun 1000 kata diam. Wal jibali, kamu keadaan yang begitu tinggi gagah, bagaimana sanggupkah engkau menerima amanat dariku, kata Allah. Dia pun gunung-gunung itu tetap beribu kata dia membisu, masih belum berani mengatakan fa'abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Inilah, maka di situ semua yang ditawarkan oleh Allah suatu bentuk amanah. Satu kepada langit, kedua kepada bumi, dan juga kepada gunung-gunung, akan tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dia sebagai ciptaan Allah paham sangat berat amanat itu. Akan tetapi di dalam itu ada makhluk Allah yang bisa menjawab, yaitu mereka semua khawatir mungkin pada makhluk yang lain tidak bisa melaksanakan amanat itu. Lalu di situ al-insan, manusialah yang sanggup untuk memikul amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Apakah amanat itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dihormati Allah, di dalam memegang suatu amanat ini tak luput kita semua memahami bagaimana seharusnya kita menerjemahkan suatu amanat ini di dalam siklus kehidupan ini. Karena kita sudah berani, kita sudah sanggup untuk memikul amanat ini, maka disitulah akan terjadi tanggung jawab yang sangat kuat. Seumpama kita ambil contoh, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian punya majikan, atau itu di dalam rumah tangga, atau itu di dalam kalangan
kantor atau di dalam suatu kemasyarakatan, pasti di situ umpama kita gambarkan kita punya majikan, dan majikan ini memberikan suatu amanat kepada kita. Mungkinkah kita menolak atau tidak? Pasti kita punya pola pikir. Satu di antaranya karena kita tidak tahu apa yang disodorkan oleh majikan kita itu dalam arti amanat ini berat atau ringan. Karena kita menyadari bahwa kita adalah bawahannya, pasti kita siap untuk memikul atau melaksanakan daripada amanat itu. Inilah jadi kita sebagai hamba Allah yang termulia, hamba Allah yang penuh dilengkapi secara jasmani dan rohani, inilah untuk membuktikan bahwa bisa memegang amanat itu yang kita terjemahkan di dalam kehidupan ini, supaya tercipta kedamaian, keadilan, dan kelestarian. Inilah motifnya daripada kita sebagai manusia yang dengan kesempurnaannya Allah telah menciptakan dalam peranatan dohiriyah atau pembatinnya. Di situ akhirnya kita berani menanggung. Apa amanat itu? Amanat yang sangat luar biasa. Makanya dengan amanat itu kita dibekali, bahasanya dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan jalan ilmu Allah yang diberikan kepada hambanya. Setiap dalam tindakan kita, dalam prosesi untuk melakukan suatu pemegang amanah, haruslah kita bertanggung jawab. Sesuai dengan apa? Karena amanat yang sangat mutlak diberikan oleh Allah, yaitu satu, di dalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mutlak ini harus dipahami sebagai hamba makhluk Allah yang diciptakan. Apa itu? Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan suatu golongan jin dan segolongan manusia, melainkan agar mereka semuanya hanya beribadah kepadaku. Kata Allah, inilah yang mutlak, bahwa amanat yang sangat jadi prioritas diri kita, menjadi kajian diri kita, menjadi renungan diri kita adalah masalah amanat, bagaimana kita benarnya beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kalau segi yang lain adalah tata aturan kita untuk melestarikan pelestarian apa yang kita lakukan, tapi mutlaknya tuntutan diri kita bahwa kita sudah mengakui bahwa Allah yang memberikan amanat yang patut untuk kita ibadahi dan patut kita taati. Jadi ini mutlak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta segala semua makhluknya, pasti semua akan berbakti kepadanya. Ini jelas tertera dalam di suatu diri kita akan muncul ada suatu pertanyaan mungkin di dalam diri kita, sanubari kita. Iya, kita sadar bahwa aku dicipta oleh Allah, yang mana mengemban amanat ini patut aku hanya beribadah kepada Allah. Dan inilah jadi suatu keyakinan di dalam diri kita, menjadikan
tuntunan di dalam jiwa kita bahwa kita wajib untuk beribadah kepadanya. Dalam arti tuntunan ibadah ada secara ibadah yang secara horizontal dan vertikal. Ada secara individual kepada Allah dalam penghambaan, yaitu mungkin di dalam zikrullah ataupun di dalam secara spiritualnya, yaitu di dalam kita melakukan mendirikan sholat. Tapi juga tidak terlepas kita harus bisa menyatu dan bisa untuk menggalangkan bahwa kita harus juga beribadah secara sosial. Dan ini pasti bagaimana kita tidak mungkin akan bisa menuju kepada jalannya kalau kita tidak dengan jalan aturan-aturan yang sudah disebutkan dalam suatu amanat tadi. Maka kita pegang teguh, jangan sampai di antara kita Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah salah untuk mencari, salah untuk dalam pengabdian, salah dalam pengeterapan bahwa yang mana yang patut kita ibadahi hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Dialah yang Maha Esa, dialah yang wajib kita ibadahi, karena dialah segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Barulah kita tergugah di dalam jiwa kita, hati kita, nurani kita, seperti apa dalam perjalanan ini harusnya kita tahu mana jalan yang terbaik dan mana jalan yang terburuk. Ini harus kita paham dengan jeli, cara daya di dalam pemikiran kita, yang mana kita dilengkapi oleh suatu pemikiran yang namanya akalia. Akal adalah tempatnya, tapi fikir yang ada di dalamnya. Bagaimana cara kita menerjemahkan juga di dalam jiwa kita. Jelas bahwa dalam penghambaan hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ jelas tertera. Juga Allah pun menjadikan sodoran tadi, menerangkan kepada salah satu makhluk Allah yang lain dari manusia. Ingat bagaimana dalam kalam Allah yang telah difirmankan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, nah ini fil ardi khalifah. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah pun bukan menyodorkan amanat itu kepada gunung, kepada bumi, kepada langit, tapi Allah pun menginformasikan, memberitahu kepada makhluk yang lain, yaitu adalah malaikat dan iblis. Di situ apa yang disodorkan Allah, bahwa Allah akan mengutus seorang untuk di muka bumi sebagai pelaksana, sebagai pemimpin di muka bumi. Siapakah itu? Ya diri kita ini, karena kita adalah keturunan Bani Adam alaihissalam. Dia menciptakan manusia yang mau memikul dari ayat tadi sebagai amanat. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, ayo jangan sampai kita lupakan amanat yang sangat kuat. Bukannya kita ini adalah diciptakan di dunia bukan untuk merusak daripada alam semesta ini. No, ini salah. Tapi kita melestarikan dan menjaganya biar kondisi situasinya di dalam ranah alam raya ini selalu bermanfaat kepada semua makhluknya. Maka di situ jelas bahwa Allah telah menyodorkan, memberikan tahu untuk sebagai khalifah di muka bumi ini adalah
manusia? Karena manusia dilengkapi dalam kategori dua unsur ya. Satu unsur secara jasmani dan satu unsur rohani. Seandainya dia disodorkan kepada malaikat, makanya malaikat pun tak sanggup. Apalagi iblis dan keturunannya tidak akan sanggup karena tidak punya naluri. Tidak punya naluri di dalam jiwanya. Kalau kita ada namanya hati, inilah pancaran nur yang ada di hati kita, qalbun mukmin. Ini tempat adalah pantauan, tempat pengisian daripada ilmu-ilmu Allah sebagai ilham-ilham Allah untuk menerjemahkan mana kita baru merasa. Disitulah bila hati ini tidak tertutup, maka nur kolbi kita akan sangat bisa menerobos kepada ke atas yang lebih tinggi dan lebih paham dan mengerti apa yang menjadi tugas kita. Karena pada hakikatnya manusia bukan ini. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dinamakan manusia adalah bukan jasmania ini, tapi yang di dalam hati. Itulah maka kata salah satu ulama-ulama, kenalilah akan diri kamu sebelum engkau mengenal akan Rohmu atau Tuhan. Makanya yang dimaksud untuk mengenal pada diri ini adalah latifah yang ada di dalam ini, bukan yang secara jisim ini. Karena baik dan buruknya manusia itu bukan karena dari luar, tapi dari dalamnya. Inilah yang menjadi pertanggungan jawab nanti jiwa kita akan ada halal bila mana kita mengeluarkan suatu makalah, perkara, perbuatan, perilaku kita di dalam muamalah ini, pasti akan mendapatkan tanggung jawabnya. Seperti apa? Firman Allah telah dijelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seandainya di dalam diri kamu pun hanya walaupun sekecil apa yang kau niatkan di dalam hati kamu, apapun yang kamu akan lakukan di dalam hati kamu, bila itu baik, akan aku beri balasan. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bila mana ada niatan yang jelek di dalam diri kita, untuk menerjemahkan pasti keluarlah yang jahat. Ini pun akan jadi ada pertanggungan jawabnya. Inilah ibu bapak, saudara-saudaraku, jangan sampai kita salah. Jangan dalam artian kita sudah mencapai tugas-tugas ini tidak ada pertanggungan jawab dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat keliru. Pasti ada. Umpama kita gambarkan, maaf untuk saudara-saudaraku mungkin yang di luar, contoh aja kita ambil secara itibar yang jelas. Di dalam kita ini bermasyarakat, umpamanya kita melakukan hal yang salah, di dalam situ kita umpama berbuat yang jahat. Contoh aja, maaf, kita melakukan yang tidak disenangi oleh manusia ataupun dalam larangan Allah, pasti kita akan menemui hukumnya. Nah inilah, pasti kita kalau berurusan secara kriminalitas pasti ada hukum. Nah kalau kita ini sudah paham ini, berarti setiap dera napas kita, setiap detik kita, selalu dalam gerak jalan langkah kita, dalam muamalah secara dohiriyah dan batiniah kita, pasti ada pertanggungan jawab. Kalau kita ini menerapkan, menerjemahkan, mempraktekkan di dalam kehidupan ini, kita umpama tadi yang saya gambarkan tidak melanggar dari aturan-aturan hukum yang di dunia, ya kita
woles. Ya, tenang. Jadi sangat berarti karena adanya hukum itu secara musyariat adalah untuk mengertikan, memahamkan manusia supaya mengerti had-had, batas-batas dalam perilaku kita untuk menerjemahkan kehidupan ini sesuai apa yang diperintahkan Allah dan sesuai apa menjadi larangan Allah. Marilah kita kaji itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bila mana kita salah pasti terhukum. Sebaliknya itu yang tadi, kalau kita berbuat sedikit aja baik kepada seseorang, orang itu pun kembali baik kepada kita. Kalau kita berbuat jelek kepada orang, maka keluarlah buruk pada dia, kepada kita. Ini kembalikan semua supaya diri kita menempuh cara kehidupan di Fatma kehidupan ini adalah menemukan kebahagiaan lahir dan batin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam paparan tadi jelas amanat yang kita pikul, amanat yang kita laksanakan adalah sangat berat. Ini adalah bukan nurani kita yang bisa menerima, tapi karena kadar nafsu kita lah yang menolak. Seandainya kita sadar dan menyadari ini adalah tugas yang sangat penting untuk penghambaan pengabdian kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di mana saja kita menjalankan suatu aktivitas, pasti di situ tertanamkan suatu keadilan, suatu kejujuran, dan akan membawa keberkahan. Itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa menciptakan. Salah satu yang kita patut tauladani adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak manusia untuk membenahi kembali kepada akhlakul karimahnya. Dia disebut rahmatan lil alamin. Inilah Bapak Ibu yang mungkin sekiranya kita banyak khilaf, banyak salah dalam menerjemahkan amanat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu bermohon kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuasaan di dalam diri kita kecuali mutlak pertolongan Allah. Maka sadar dan sadarlah di dalam diri kita yang setulus hati bahwa kita berjuang menempuh dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila paparan kami kurang berkenan ataupun banyak tutur kata kami yang kurang sopan. Kami hanya bisa mengaturkan 1000 kata mohon maaf yang sebesarnya. Kami mengharap atas saran dan masukan dari Bapak Ibu yang sekiranya diri bakeng dari Padepokan menyampaikan kurang memuaskan, berbagi dalam pengetahuan atau kajian saat ini, tolong jangan segan-segan berilah masukan. Insya Allah kami menerima dengan lapang dada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.